Tes. Suara saya kedengaran, Mas? Bisa, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Para peserta kajian parenting, alhamdulillah malam ini Ustadz Hendra sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama penjelasan dari beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk Ustadz Hendra Irawan, kami persilahkan. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ustadz Aldis ya, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Ini ayah bunda ya, Ustadz ya? Terus. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan siapapun yang ikut menyimak malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi jalan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi jalan Allah kuatkan hati kita, ya. Allah lembutkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, ya. Allah berikan ketenangan kepada hati kita, dan yang paling penting juga Allah buat hati kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih teman-teman dari Geria Tahfidz Balita ya. Alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa silaturahim dengan ini manggilnya apa ya, Mas? Ayah bunda atau kakak? Ayah dan bunda saja. Ayah dan bunda ya. Ayah dan bunda semuanya bersyukur sekali. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu. Saya juga baru pertama kali ketemu nih sama Ustadz Aldis nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu ya Ustadz ya, saya ya. Monggo. Ini suara saya kedengaran semuanya? Halo? Ayah bunda? Kedengaran. Kedengaran semuanya ya? Ayah dan bunda, apa kedengaran ya? Bisa kedengaran? Kedengaran ya? Alhamdulillah bisa. Ya, memang adabnya kalau ayah bunda hari ini tidak uzur, ya adabnya majelis online itu kalau bisa memang on kamera ya. Tapi kalau memang uzur tidak bisa, ya nggak apa-apa. Ya tidak on kamera nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa lebih baik ya, insya Allah. Karena kita saling bermuajahah, insya Allah itu menambah keberkahan buat kita. Ya, saya bisa melihat wajahnya ayah bunda juga ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Geria Tahfidz Balita, para ustadz, ustadzah, Masya Allah. Sekali lagi saya bersyukur bisa silaturahim malam ini. Dan saya mau perkenalkan nama saya Hendra. Ya bunda mungkin baru ketemu juga. Mungkin juga baru pertama kali melihat. Saya lahirnya di Jakarta. Tapi alhamdulillah sudah menikah, istri saya orang Malang, ya. Jadi sekarang tinggalnya di Malang dan alhamdulillah juga baru dikaruniai 5 orang putra putri, Ustadz. Ya, jadi 5 orang putra putri ini. Saya punya pasukan di rumah ada 5. Di sini ada yang putra putrinya lebih dari 5, ada? Yang hadir di sini? Ayah bunda? Siapa yang putra-putrinya lebih dari 5? Ada?
Nggak ada ya? 4, Ustadz. 4. Masya Allah. Tambah lagi. Tambah lagi, Bunda, 1 lagi, atau 2 lagi juga nggak apa-apa. Ya. Siapa lagi? Ada lagi? Yang 5 nggak ada yang 5? Berarti saya rekor ini di sini ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah, putra bersama saya usianya 11 tahun. Ya, sekarang lagi menghafal Quran di Kudus, ya, di Jawa Tengah, di Pondok Tahfidz yang memang khusus menghafal Quran. Dan mudah-mudahan kita dan anak-anak keturunan kita semuanya bisa istiqomah, bisa jadi penghafal Quran ya, insya Allah. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima, anak pertama, kedua laki-laki, tiga, keempat, kelima perempuan ya, alhamdulillah. Baik, mungkin sementara itu dulu perkenalannya. Jadi hari ini kita mau membahas tentang optimalisasi energi hijrah menuju kemerdekaan. Wah, ini Masya Allah ya, judulnya luar biasa ini. Optimalisasi energi hijrah menuju kemerdekaan. Jadi ada 2 kalimat ada 2 kata yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah hijrah dan yang kedua adalah merdeka. Ya. Karena hijrah dan merdeka ini 2 kata yang berbeda. Nah, jadi mungkin nanti kita mau sepakati dulu. Kira-kira dengan hijrahnya kita, ayah bunda itu mau merdeka dalam hal apa sih? Gitu ya. Jadi ini judulnya masih koma nih, ayah bunda, para ustadz, ya. Jadi optimalisasi energi hijrah menuju kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Ya, kemerdekaan finansial kah? Kemerdekaan apa lagi? Berharap dari makhluk kah misalnya, hanya bergantung kepada Allah, nah gitu ya. Maka nanti itu silakan masing-masing disesuaikan saja dengan kondisinya masing-masing. Dan insya Allah saya nggak panjang-panjang Ustadz, saya cuma nyiapin 4 slide. Yang slide keempat itu hanya perkenalan pribadi saya, jadi kurang lebih totalnya cuma 3 slide. Ya, tapi mudah-mudahan 3 slide ini bisa bermanfaat ya. Jadi saya mau tanya dulu, ayah bunda mau merdeka dari apa nih? Ayah bunda katanya kan mau merdeka dari apa? Halo, ada yang mau jawab? Mau merdeka dari apa ayah bunda? Merdeka dari hutang. Oh, merdeka dari apa lagi kira-kira? Ada yang mau jawab? Mau merdeka dalam hal apa? Rasa malas, merdeka dari Merdeka dari hawa nafsu dunia, merdeka dari hutang, merdeka dari apa? Rasa malas ya. Waduh, masya Allah. Apalagi? Merdeka dari kemaksiatan. Allahu Akbar. Ya, luar biasa nih. Apalagi? Mau merdeka apalagi, Bunda? Ya. Berarti di sini ada yang mau merdeka dari hutang tadi ya, ada yang mau merdeka dari kemaksiatan. Ada tadi apa tadi tuh? Merdeka dari hawa nafsu dunia. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Oke, baik Bunda. Terima kasih. Ya, Ayah Bunda terima kasih. Maka ini apa lagi? Satu lagi coba saya lihat. Merdeka dari kegalauan hidup. Nah, ini nih Masya Allah ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan tadi di awal saya lupa ya. Ayah Bunda, para asatizah, para asatid ya. Pertemuan malam ini tidak ada yang kebetulan. Ya, ayah bunda adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang pilihan Allah yang hadir pada forum majelis yang mulia ini, insya Allah adalah orang-orang yang dipilih Allah dan pastinya Allah tahu siapa yang Allah pilih, ya, dan pasti Allah punya rencana yang terbaik buat orang-orang yang dipilih malam ini, insya Allah. Saya meyakini itu. Termasuk saya juga yang dipilih Allah malam ini untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya. Tentu bukan
bukan karena keilmuan saya, tapi semua adalah karena kehendak dari Allah, takdirnya Allah. Saya hanya memainkan peran. Ya, mudah-mudahan lisan saya dibimbing Allah, ya, bisa menjadi jalan kebaikan, jalan hidayah, jalan keberkahan bagi ayah bunda semuanya. Oke ya, baik. Saya akan mengawali dari satu kalimat gini. Nih kalimatnya. Dari sekian banyak kalimat, saya memilih kalimat ini. Ya, saya mengatakan kalimat ini mungkin mewakili saya dulu, ya, mewakili saya. Saya merasa dulu sudah saya tidak bicara siapa-siapa, saya bicara diri saya pribadi, ya, ya Bunda. Jadi ini mewakili diri saya. Kalimat ini saya pilih. Saya sudah hijrah, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah melakukan semua perintah-perintah Allah. Tapi ya kalau di buku saya, kalau mungkin nanti Bunda, Ayah tahu sudah ada yang punya, atau mungkin ada yang pernah tahu, saya bikin buku. Kalau saya nulisnya gini, saya sudah sudah hijrah, saya sudah beribadah, saya udah melakukan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Tapi kenapa hidup saya belum berubah? Nah, kalau di redaksi aslinya seperti itu. Nah, cuman ini dirubah. Ya, kenapa saya sudah hijrah tapi saya belum merdeka? Ya, tadi ada yang belum merdeka dari hutang, ada yang belum merdeka dari apa tadi? Dari rasa galau tadi ya. Ada yang belum merdeka dari macam-macam. Artinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Ya, saya lebih senang kalau di online itu saya harus berinteraksi. Jadi saya tanya, saya akan banyak bertanya. Kira-kira nih, ini kan pribadi saya ya. Dulu saya merasa sudah hijrah, sudah berbuat baik, sudah beribadah gitu ya. Tapi kenapa hidup saya belum berubah? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman? Atau mungkin teman-teman, ayah bunda ingin menyampaikan pandangannya. Kenapa sih saya sudah hijrah tapi belum merdeka? Kira-kira apa penyebabnya? Ayo, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira kenapa ya? Saya kok udah hijrah tapi masih galau terus. Nah, gitu. Saya udah tahajud, saya udah hijrah, saya udah berbuat baik, tapi kenapa kok hutang saya belum lunas? Tadi itu kalau ada yang punya hutang. Saya udah hijrah, tapi kenapa ya kok saya masih hubud dunia, masih cinta dunia, masih suka membawa hawa nafsu tadi ya? Apa tuh kira-kira? Kenapa kira-kira? Hijrahnya salah niat. Hijrahnya salah niat dari siapa nih? Mas Syifa ya. Wah, Masya Allah, dari teman-teman YDSF. Terima kasih. Ini YDSF siapa aja yang hadir? Terima kasih ya teman-teman, Pak Fandi, Pak Direktur. Masya Allah, terima kasih. Allah tahu hijrahnya. Hubungan dengan Allah mungkin sudah dilakukan, namun hubungan dengan manusia belum. Ini banyak ya. Allah melihat kesungguhan hijrahnya. Kurang ikhlas. Wah, ini kurang totalitas, kurang istiqomah, Masya Allah. Ya, terus apa lagi nih? Saya bacakan di chatnya ya. Allah sedang menguji mungkin ini ya, hijrahnya sungguh-sungguh atau tidak. Nah, ada lagi yang mengatakan kurang niatnya, kurang istiqomah, Masya Allah. Ya, oke, baik. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya yang hadir malam ini, kenapa kita hijrah tapi belum merdeka? Kenapa kita hijrah tapi hidup kita belum berubah? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya, ya, saya mengalami sendiri dan alhamdulillah. Kenapa saya pilih kata-kata ini, kalimat ini adalah memang sebenarnya ini kalimat untuk kita mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi diri. Jadi saya ingin sampaikan pertama bahwa kita hijrah, tapi mungkin belum merdeka.
Itu bukan salah orang lain, bukan salah teman kita, bukan salah lingkungan kita, bukan. Itu bukan faktor utama. Ya, faktor utama adalah diri kita sendiri. Ya, jadi jangan nyalain orang lain. Faktor terbesar, faktor X-nya adalah diri kita sendiri. Maka pertanyaan ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, yang saya alami dulu, kenapa saya udah hijrah tapi belum merdeka, kenapa saya udah hijrah tapi hidup belum berubah juga, karena jawabannya adalah apa? Ya, karena jawabannya adalah no action. Jawabannya apa? Coba ulangi bareng-bareng. Jawabannya no action. No action. Ya. Saya udah hijrah tapi belum merdeka. Saya udah hijrah tapi kenapa hidup belum berubah? Tapi kenapa masih galau? Tapi kenapa hutang belum lunas? Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman saya yang saya tulis di buku saya, karena apa? Karena tidak ada action yang sungguh-sungguh. Nah, ini menarik nih ya. Tidak ada, tadi juga tidak totalitas hijrahnya. Nah, ini mungkin termasuk ya dibingkai dalam kata no action. Maksudnya gimana, Mas Hendra, no action ini? Jadi gini. Jadi kenapa kita nggak ada aksi ya? Karena sebenarnya hijrah itu atau kita berubah itu ya, kemudian kalau dikatakan merdeka itu adalah impian, maka action ini adalah jembatannya menuju impian. Bisa dipahami ya? Jadi kalau hijrah itu adalah diri kita, kemudian merdeka itu adalah tujuan kita, ya, atau impian atau apapun namanya, maka kita perlu punya jembatan. Jembatannya itu apa? Adalah action kita. Nah, kenapa akhirnya kita nggak bisa merdeka? Akhirnya kita nggak bisa mencapai impian kita nggak bisa mewujudkan keinginan kita, atau kita tertahan pada kondisi yang lama. Kenapa? Karena tidak ada action-nya. Nah, kenapa nggak bisa melakukan action, nggak bisa ada ikhtiar? Ya, karena jawabannya adalah kenapa? Karena kita salah fokus. Karena kita salah fokus. Fokusnya di mana? Kita udah hijrah tapi belum berubah. Ya. Kita udah hijrah tapi belum merdeka karena kita nggak punya action, ya. Karena kita nggak punya action yang sungguh-sungguh. Nah, action yang sungguh-sungguh tidak ada action itu disebabkan karena apa? Karena kita salah fokus. Nah, salah fokusnya di mana coba? Yang bikin akhirnya kita nggak bisa merdeka, yang akhirnya kita nggak bisa mencapai impian kita, yang akhirnya tadi masih punya hutang, yang akhirnya tadi masih galau juga. Nah, ini pengalaman saya ya, saya sharing dari pengalaman saya, karena kita fokusnya pada 3 hal ini. Nah, ya. Fokusnya pada apa? 1, fokus pada rasa takut. Yang kedua, fokusnya sama masalah. Yang ketiga, fokusnya sama mengeluh. Udah hijrah sih, tapi masih takut gitu mau melakukan sesuatu yang baru. Nanti kalau aku ngelakuin ini gimana ya? Pernah ada yang ngerasain seperti itu nggak, Ayah Bunda? Ya. Atau misalnya posisinya saya dulu ya, saya fokusnya sama masalah. Kenapa ya saya udah hijrah kok tapi malah ujian tambah banyak? Nah, fokusnya ke ujiannya itu. Ya, fokusnya ke masalah. Bukan fokus kepada apa? Bagaimana memecahkan masalah itu, ya. Jadi saya kalau kita fokusnya kenapa ya saya hijrah tapi kok malah diuji, kita merasa seperti itu kita posisinya ada di sebagai apa ya? Sebagai korban berarti. Dan ini yang akhirnya membuat kita nggak bisa menjadi hamba yang merdeka. Atau misalnya kita udah hijrah tapi mengeluh terus kerjaannya. Kira-kira dari 3 ini ada nggak yang dirasakan dalam
mewujudkan impiannya dalam menjadi hamba yang merdeka. Pernah nggak ada yang merasakan takut gitu ya? Terus ngerasa mungkin bertanya kepada Allah ya, kenapa kok Allah kasih saya ujian ini ya gitu. Ini sebenarnya jadi salah fokus gitu ya. Atau mungkin ada nggak dari kita yang menjalaninya itu udah hijrah tapi ngeluh terus gitu. Ada nggak mungkin dari sini yang sama mengalami dengan saya gitu. Saya boleh sharing ya Ustadz ya. Saya lebih suka sharing aja ya Ustadz ya. Jadi nanti kita mengalir kok materinya. Tadi siapa? Ustadz Aldis ya. Saya mau dengar dong, boleh ya. Siapa yang pernah nggak mengalami gitu ya, merasa takut atau banyak mengeluh atau mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Allah uji saya? Kenapa masalah ini datang kepada saya? Gitu. Kalau masih ada 3 hal ini yang akan menghambat apa tadi? Menghambat kita menjadi hamba yang merdeka. Monggo, siapa yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Inilah 3 penyebab yang dulu ya saya tulis di buku saya itu membuat hidup saya nggak berubah. Karena saya fokusnya sama rasa takut, saya takut mau melakukan ini, nanti takut salah, nanti takut apa lagi ya, takut nggak berhasil, takut gagal. Nah, itu tuh akhirnya nggak berubah-berubah hidup saya. Terus saya fokusnya sama masalah. Kenapa ya kok saya banyak hutang gitu. Nah, itu fokusnya di situ. Terus akhirnya ya dulu saya banyak mengeluh. Ya. Wah, kira-kira di sini ada nggak teman-teman yang mengalami ini? Kalau 3 hal ini tidak ada pada ayah bunda semuanya, maka insya Allah ini akan lebih memudahkan untuk menjadi hamba yang merdeka. Ini akan memudahkan proses hijrah kita menuju kepada kondisi yang lebih baik. Nanti ayatnya ada di akhir ya, saya sampaikan. Tapi saya mau sharing dulu. Kira-kira ada nggak yang mengalami kondisi seperti saya ini? Gitu. Halo, siapa yang mau sharing? Ada moderatornya, ada hostnya? Ustadz, Ya, silakan. Siapa? untuk yang poin mengeluh ini, bukankah mengeluh itu hal yang manusiawi, Ustadz? Jadi kita mendapatkan masalah. Betul, betul. Itu kan manusiawi, Ya, Ustadz. Terus ya betul. Mengeluh itu manusia. di titik mana sampai mengeluh itu bisa menghambat kita menjadi hamba yang merdeka, Ustadz? Oke. Jadi kan gini ya, kenapa kita nggak boleh banyak mengeluh gitu ya? Nah, jadi kalau kita atau saya simpen dulu ya, karena nanti kaitannya sama endingnya ini. Oke, nanti saya jawabnya nanti ya Mbak ya, Mbak siapa tadi itu, mohon maaf. Ya, Nanti karena kaitannya dengan akhir dari poin ini. Atau ada lagi yang lain? Kalau secara tadi disampaikan betul, karena memang manusia itu adalah tempatnya keluh kesah ya, betul. Oke, ada lagi yang lain yang mau sharing sebelum nanti saya jawab ini? Halo. Nah, ini kalau jamaah Zoomiyah begini nih. Makanya saya lebih senangnya interaktif supaya semuanya bisa aktif. Ada lagi yang mau sharing? Atau mau di chat juga boleh. Tapi enaknya saya mau dengar suaranya ini. Ada nggak yang pernah mengalami ini? Rasa takut dalam hidupnya, terus sukanya mengeluh, terus ini fokusnya sama masalah. Ada? Nggak ada ya? Berarti udah selesai dong nih materinya. Ya, semuanya pasti mengalami itu, Ustaz. 3 poin ini kayak lekat sekali dengan apa permasalahan hidup ya. Pasti di masalah hidup kita pasti ada namanya rasa takut, pasti ada yang fokus dengan masalah, terus
pasti fokusnya dengan mengeluh, Ustaz. Tapi mungkin Begitu ya. para pesertanya mungkin lagi mengalami ini semuanya mungkin, Ustaz. Dan banyak yang nggak sadar ya bahwa 3 hal ini itu yang akhirnya menghambat kita untuk berubah, menghambat kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Ini makanya kenapa saya sampaikan di sini, ya teman-teman. Kenapa kita takut? Misalnya, contoh takutnya adalah, misalnya kita takut untuk bertemu dengan teman baru, misalnya, atau takut mengambil keputusan, itu fatal kondisinya, akibatnya gitu ya. Atau misalnya tadi kita fokusnya sama masalah, ya. Kenapa saya kok diuji utang? Jadi fokusnya ke utangnya gitu, ya, fokusnya ke hutangnya. Terus tadi ada lagi Mbak siapa saya nggak tahu tadi ya. Bukankah mengeluh itu manusiawi? Ya betul, manusia itu memang tempatnya kita. Allah juga menyebutkan bahwa kita itu adalah tempatnya berkeluh kesah, gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud mengeluhnya ini adalah dia 99% hidupnya adalah mengeluh. Ya, keluar rumah lihat mendung mengeluh, aduh mengeluh gitu ya. Terus baru terima gaji nih misalnya, dapat gaji, aduh gajinya udah baru diterima, terus bilangnya apa? Wah besok udah habis gitu ya. Pokoknya banyakan presentasinya adalah dalam hidupnya itu kebanyakan mengeluh. Berarti dia tidak ada syukurnya. Nah, teman-teman tahu nggak 3 hal ini ya, 3 hal ini semua itu dikendalikan di mana? Di pikiran kita. Siapa yang mengendalikan 3 ini? Itu adalah pikiran kita semuanya. Ya. Jadi kalau bahasa hadis kutsinya adalah, kalau kita sering baca mungkin ya, ana inda zonni abdi bi. Kata Allah apa dalam hadis kutsinya? Aku sesuai prasangka zon, ya, hambaku kepadaku, gitu ya. Jadi kalau kita cara berpikir kita atau prasangka kita, saya takut gagal, maka kira-kira yang terjadi apa? Akan gagal. Terus kalau kita fokusnya pada hutang, akan selesai nggak hutangnya? Mikirin hutang aja, nggak akan selesai. Dipikir. Dibayar, ya kan? Iya. Jadi maksud saya, bukannya kita nggak boleh mikirin hutang, bukan di situ. Nanti kita akan bahas nih. Jadi bagaimana caranya kita merubah cara berpikirnya. Ya. Terus misalnya kita mengeluh, gitu ya. Sing utangi iki atine Tes. Sudah ya. Sampai mana tadi? Jadi lupa. Mohon maaf ya. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar bahwa semua itu, ya, rasa takut kita, kemudian kita mengeluh, itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita, dan kita bisa ngerubah semua itu, ya. Nah, kalau kita bisa ngerubah itu, ya, dari mengeluh kemudian fokusnya kepada hal-hal yang bersyukur kepada Allah, gitu ya. Nah, ayatnya di mana? Saya akan ini slide terakhir saya. Yang menarik, yang khas nih ayah bunda ya. Kita juga udah sering dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin bisa buka Qur'annya juga. Ada di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya.
Allah tidak ada kita, Allah akan merubah kegalauan kita, Allah nggak akan ngerubah hutang kita jadi lunas, Allah nggak akan ngerubah apa tadi macam-macam ya menjadi lebih baik kecuali apa kita merubah diri kita sendiri. Ini yang menarik ya, yang menarik adalah kata-katanya di sini Allah memilih bi anfusihim. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab anfus itu bukannya diri artinya, tapi kalau dalam terjemahan disebutkan ditulisnya diri. Tapi kalau nanti tolong dikoreksi ya para ustadz ustazah. Yang saya tahu itu anfus itu artinya adalah jiwa. Ya. Jadi lebih kepada di sini ingin mengatakan kalau kamu mau merubah dirinya, merubah keadaannya lebih baik, maka Allah mengatakan ubah dulu jiwa. Nah, jiwa itu kalau bahasa umumnya adalah tadi pikiran kita, itu ada hubungannya. Ya. Jadi sebelum merubah semuanya, maka ubah dulu apa? Anfus ini ya, kalau secara terjemahan di sini dituliskan diri kita nih, badan, tubuh ya. Tapi secara hakikat sebenarnya anfus itu adalah jiwa. Dan jiwa itu diwakilkan oleh yang namanya pikiran kita. Gitu ya. Jadi kalau pikiran kita masih mengeluh, pikiran kita masih takut memulai sesuatu, pikiran kita fokusnya sama masalah gitu ya, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa membuat hidup kita jadi berubah lebih baik. Ya, maka caranya gimana? Caranya ubah fokusnya. Ya. Dari yang tadinya rasa takut gitu ya, fokus sama rasa takut, maka ubah fokusnya jadi apa? Nah, jadi apa? Jadi berani. Ya. Ya, berani mencoba sesuatu yang baru itu menarik. Ya. Dan saya mau katakan ya, teman-teman, rasa takut itu sebenarnya cuma bayang-bayang. Nih kalau anggaplah ini di depan saya ini rasa takut ini ya, tangan saya rasa takut. Ini hanya bayangan sebenarnya rasa takut. Ketika ayah bunda melewati ini, maka rasa takut itu akan hilang. Nggak ada itu. Itu cuma bayang-bayang aja. Ya, takut gagal, takut dimarahin, takut salah, terus apa lagi? Pokoknya macam-macam lah, gitu ya. Itu sebenarnya hanya bayang-bayang. Dan kalau di bahasa Qur'annya adalah itu bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan kepada kita, yang akhirnya membuat kita apa? Kalau kita takut bergerak, takut memulai sesuatu, takut gagal, kira-kira kita akan melangkah nggak, ayah bunda? Nggak akan melangkah. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan tuh nggak pengen kita menjadi hamba-hamba yang berubah menjadi lebih baik gitu ya. Terus misalnya ayah bunda tadinya fokus kepada masalah, maka saran saya ya yang dulu saya lakukan adalah masalah itu sudah terjadi, maka yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya masalah ini bisa selesai. Karena ada orang yang ketika dia diberikan masalah, dia nggak terima, dia nggak ridho atas masalah itu. Ya, kalau dia nggak nerima, nggak ridho, tidak akan selesai-selesai itu masalahnya. Ya, maka ubah fokusnya. Udah nggak usah lagi mengatakan, kenapa ya saya diuji ini, kenapa ya kok masalah ini datang buat apa Allah takdirkan ke saya. Jadi nggak usah nanya itu, tapi yang ada di pikiran kita adalah bagaimana supaya kita atau saya bisa melewati masalah ini, gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengatakan kenapa ya kok masalah ini menimpa saya,
Ini mohon maaf ya. Secara psikologi, maka ketika ayah bunda mengatakan, kenapa ya kok masalah ini datang sama saya? Kenapa ya kok ujian ini Allah takdirkan kepada saya? Ya, ketika kita bertanya seperti itu, maka itu adalah sebuah ungkapan atau kalimat yang membuat kita itu jadi pesimis. Ya, itu melemahkan. Maka saya sarankan ketika ketika misalnya diuji suatu masalah, maka yang harus ada dalam pikiran kita, yang menjadi prasangka kita adalah langsung diubah pertanyaannya, ya. Dari kenapa, ini boleh dicatat ya. Kenapa ya, kok saya, kenapa ya, kenapa ya. Kalau kenapa itu cenderung melemahkan. Nah, maka dirubah pertanyaannya supaya apa? Supaya kita optimis. Bagaimana cara merubah pertanyaannya? Diganti dengan kalimat apa? Dengan kata bagaimana. Bagaimana ya saya bisa melewati masalah ini? Coba deh dirasain. Kenapa ya saya titik sama bagaimana saya harus melewati titik. Apa yang coba ayah bunda rasain dari dua kalimat itu ya? Padahal cuma diganti kenapa sama bagaimana. Ada yang bisa nggak? Bisa ngasih mungkin pandangan nggak? Kenapa masalah ini datang kepada saya? Itu satu pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana saya melewati masalah ini? Apa yang dirasain tuh dari dua kalimat itu? Kalimat yang pertama pakai kenapa, yang dirasain apa? Terus pakai bagaimana, yang dirasain gimana sama ayah bunda? Coba deh. Dirasain aja dulu, dari kalimatnya aja dulu. Ada yang mau menyampaikan nggak? Halo? Nah, ini dari Arda, ya, Mbak atau Mas nih. Kalau bagaimana fokus kita jadinya ke arah mencari solusi. Ah, itu. Betul ya, makasih Mas atau Mbak ini. Tapi kalau kita tanyanya kenapa ya, itu melemahkan. Itu fokusnya kepada apa? Fokusnya adalah kita menjadi korban. Ya, terima kasih nih Mbak ya atau Mas ini. Ini Mas Syifa. Kenapa? Ada perasaan nggak ridho. Oh iya betul Mas. Oh ya Mbak Arda. Makasih Mbak. Kalau bagaimana itu adalah perasaan untuk memecahkan masalah. Ya, oke. Makasih Mas Syifa. Ini Masya Allah nih. Ya, jadi sekali lagi kalau kenapa itu melemahkan lah intinya. Tapi kalau bagaimana, itu semangat kita. Jadi kalau kenapa, mohon maaf ya, kalau kenapa itu secara gestur ayah bunda, kenapa ya, badannya tuh udah gini, kenapa ya, terus matanya tuh nunduk ke bawah, kenapa ya kok aku, kenapa aku begini, kenapa aku, nah itu melemahkan. Tapi ketika bilang bagaimana ya caranya saya menyelesaikan masalah ini, dadanya tegak nggak, ya kan, matanya fokus ke depan itu, optimis itu. Jadi kita bisa merubah satu masalah itu bikin kita lemah atau bikin kita semangat sederhana dengan mengubah kalimatnya aja. Bagaimana saya bisa lulus dari masalah ini? Bagaimana saya bisa lepas dari ujian ini? Itu akan beda nanti, akan beda action-nya. Ya. Nah, kalau saya dulu enggak, cuma saya bilangnya kenapa ya kok hidup saya banyak utang, kenapa ya kok saya susah dulu nyari kerja, kenapa ya. Itu benar-benar melemahkan saya. Dan ketika diubah, kalimatnya cuma diubah. Bagaimana caranya supaya saya bisa lunas hutangnya? Bagaimana caranya saya bisa punya penghasilan? Itu langsung beda itu. Semangatnya beda gitu ya. Terus ini tadi yang fokusnya mengeluh. Mengeluh aja gitu ya. Seolah-olah dirinya itu
apa ya, terzolimi gitu. Di sisi lain orang mengeluh ini nggak bersyukur, ya. Ada poin nggak bersyukurnya. Maka yang harus dilakukan apa? Daripada mengeluh, yang dulu saya lakukan itu adalah saya fokus mencari apa sih kelebihan saya. Saya punya keahlian apa nih? Saya ahli di bidang apa nih? Saya apa ya? Punya potensi apa nih dari diri saya yang bisa saya manfaatkan supaya saya bisa meraih impian saya. Apa sih kelebihan yang saya miliki supaya saya bisa menjadi hamba yang merdeka gitu. Jadi fokusnya ke situ, nggak fokus kepada kelemahan kita, nggak fokus sama mengeluh. Dan inilah yang dulu saya lakukan. Alhamdulillah, izin Allah, ya, izin Allah bisa berubah lebih baik, ya, bisa menjadi hamba yang merdeka, dan semuanya dasarnya dari sini, ya, dari ayat ini, Ar-Ra'du. Jadi ketika saya tadaburi dan saya diskusi dengan beberapa guru, kata-kata bi'angfus ini itu lebih condong kepada apa yang kita pikirkan, ya, apa yang menjadi mindset kita, apa yang menjadi prasangka kita tadi, lebih kepada situ. Maka perbaiki itu dulu, maka insya Allah semuanya akan berubah lebih baik, gitu. Ya, mana tadi? Oke. Jadi bisa dipahami ya, ayah bunda semuanya. Kalau saya lebih senang saya sedikit-sedikit aja menyampaikan materinya. Nah, dari semua yang saya sampaikan ini, mungkin ada yang mau diskusi, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi intinya, kalau kita mau TK gitu ya, dari hijrah, dari kita hijrah kemudian betul-betul merasakan kemerdekaan, ya, betul berubah hidupnya, maka ini harus dihilangkan. Rasa takut ini harus dihilangkan. Ya, fokus pada rasa takut harus dihilangkan. Yang kemudian yang kedua, fokus pada masalah itu dihilangkan. Ya, fokusnya pada apa? Fokusnya pada solusi. Memikirkan caranya bagaimana. Ya, kalau tadi kalau fokus sama rasa takut, maka kita harus punya keberanian. Ya, nabi-nabi semuanya adalah orang yang pemberani. Ya, berani mengambil keputusan gitu ya, kemudian berani mengambil resiko, itu para nabi berani semua ya. Terus yang ketiga, yang tadinya mengeluh dirubah menjadi apa? Fokusnya fokus pada kelebihan kita ya. Cari, pasti ada kita memiliki kelebihan masing-masing. Udah fokus di situ, maka insya Allah ya, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, itu bisa diwujudkan, gitu ya. Mungkin itu, Ustadz, sedikit pembukaan dari saya, dan saya berharap saya mau lebih banyak kita diskusi. Jadi tadi saya jawab ya yang tadi, kenapa mengeluh itu nggak boleh. Yang tidak dibolehkan adalah mengeluh yang berlebihan, Mbak. Pokoknya dikit-dikit ngeluh. Ini yang, karena kalau kebanyakan ngeluh, ya, ini yang akhirnya apa? Yang ada di pikiran kita itu tadi, ya, negatif terus, gitu ya, Mbak ya. Kalau sekali dua kali ngeluh ya wajar. Tapi kalau setiap hari ngeluh, setiap waktu mengeluh, yang maksud adalah mengeluh yang seperti ini, gitu ya. Mungkin itu, Ustadz. Saya lebih ingin kepada teman-teman kita lebih ayah bunda untuk banyak diskusinya saja. Oke, Ustaz. Baiklah, untuk ayah dan bunda peserta kajian parenting malam ini, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hendra Irawan. Boleh lewat chat di Zoom ini, juga boleh menghidupkan mikrofonnya. Langsung bertanya. Kami persilahkan. Monggo ayah dan bunda,
Apabila ada yang coba tanyakan. Dari materi Ustadz Hendra tadi sangat menarik ya, bahwa kita harus fokus pada kelebihan, harus fokus pada solusi, yang mana hal tersebut lebih bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan sebuah problem, terutama dalam hijrahnya kita atau juga dalam mendidik anak-anak, itu juga bisa. Monggo, mungkin ada yang masih ada problem di dalam mendidik anak-anaknya, dalam mengajak menghafal Al-Quran, dalam mungkin anaknya ada yang masih tidak bisa, kurang bisa diatur, itu monggo disampaikan kepada Ustadz Hendra. Iya, saya putra-putri 5 Ustadz. Masya Allah, ini Masya Allah. saya juga sebenarnya pengen belajar dari ayah bunda semua. Monggo ayah dan bunda, mau ada yang sharing boleh, mau bertanya juga boleh. Ustadz Hendra ini mempunyai putra dan putri 5, Masya Allah. Biasanya yang satu aja sudah kerepotan, Ustadz Hendra malah 5 ini. Jadi sudah jago nih. Ustadz ya, Ustadz ya. Tambah lagi ya tuh Ustadz. Belum saya Ustadz, belum saya. Nggak, mungkin ada yang 1, ada yang 2 gitu loh. Oh, tadi sebelum nikah ya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Amin. Monggo ayah dan bunda, level 3 boleh, level 4 juga boleh. Masya Allah, ada bundanya Mas Fatih. Bunda ini juga boleh. Ustadz Adi, Monggo. Ya, silakan Bunda. sepertinya Oke, ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. sebentar. Ya, Niki. Dari Bu Ayu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mempertahankan keistiqomahan dalam hijrah kebaikan yang kadang itu naik turun, kadang ada semangatnya, kadang ada futurnya, Ustadz. Bagaimana ini kita menyikapinya? Monggo Ustadz. Ya, baik. Ini bicara tentang istiqomah ya. Jadi istiqomah ini memang Masya Allah nih. Kita harus belajar terus supaya bisa istiqomah. Maka caranya supaya istiqomah itu gimana? Ya, yang saya pahami bahwa memang kadang kan kita sahabat-sahabatnya merasakan itu ya. Mereka ketika bersama Nabi itu semangatnya luar biasa, semangat jihadnya luar biasa. Tapi ketika keluar dari majelis Nabi, ketemu anaknya, ketemu suaminya, ketemu istrinya, ketemu orang lain, itu kemudian istiqomahnya keimanannya turun gitu ya. Kemudian akhirnya tadi istiqomahnya naik turun juga gitu. Kadang malas, kadang enggak. Nah, kalau saya Ustadz dan buat Mbak Ayu yang akhirnya membuat kita bisa istiqomah itu kalau kita punya tujuan utama. Itu yang bikin kita insya Allah bisa istiqomah, Ustaz. Ya. Jadi tetapkan dulu tujuannya mau apa. Ya, hijrah itu tujuannya mau apa? Mau surga Allah misalnya. Saya mau ridhonya Allah gitu ya. Nah, kira-kira tadi pakai teknik bertanya lagi, Ustaz. Ini pun nanti bisa dipakai buat ayah bunda ya kepada anak-anaknya. Jadi teknik question ini sangat efektif yang sudah saya terapkan ke anak-anak itu, ya. Jadi satu melatih mereka untuk berpikir, ya, ayah bunda. Kemudian yang kedua, ini juga bagian dari cara kita melarang anak kita. Jadi
misalnya contohnya jangan main pisau gitu ya, itu berbahaya gitu. Nah, maka saya ubah kalimatnya ke anak-anak itu, "Kakak main pisau buat apa?" gitu. Padahal itu saya ngelarang supaya dia tidak main pisau, ya. Jadi dan ini terbukti dia akhirnya eh, saya dalam rangka melarang, tapi akhirnya merangsang dia untuk berpikir, aku main pisau ini buat apa ya? Akhirnya kan dia jawab tuh, ayah bunda, oh aku mau motong ini ya. Oh, kita tinggal arahkan. Ya udah kalau kamu mau motong ini, eh, tempatnya di sini ya, gini 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 gini. Pisaunya begini posisi megangnya, kita arahkan. Jadi itu yang sering saya terapkan pada anak-anak. Nah, termasuk yang ke istiqomah tadi, balik lagi. Maka tanya sama diri kita ketika kita apa namanya tadi Ustadz, kita nggak istiqomah. Kira-kira kalau saya ngelakuin ini, apakah Allah akan ridho sama saya? Kalau misalnya lagi malas gitu ya, kalau saya begini terus gitu atau saya dalam ini, kira-kira saya akan apakah saya bisa meraih impian saya? Nah, jadi ditanya sama dirinya masing-masing, gitu ya. Kalau saya nggak sholat ke masjid atau kalau saya nggak baca Quran, kira-kira Allah ridho nggak ya? Nah itu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya yang sering saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada jamaah juga, dan alhamdulillah itu bisa sedikit memotivasi yang tadinya semangat, gitu ya, apa yang tadinya lemes gitu ya, males-malesan, ketika bertanya kepada dirinya sendiri tentang tujuannya, maka insya Allah akan bisa istiqomah, gitu ya. Nah, tentu di luar itu, ya yang punya peran penting adalah memang diri kita sendiri. Nah, peran-peran pendukungnya tadi lingkungan, teman-teman, terus apalagi, misalnya apa tuh? Kalau sekarang kan zamannya media sosial ya, siapa yang dilihat, siapa yang di-follow itu juga pengaruh gitu ya dengan keistiqomahan kita. Makanya jangan sampai salah memfollow orang. Ya. Tapi di luar dari itu, saya lebih mengajak kepada ayah bunda untuk tadi pakai teknik question. Ya, kalau saya kondisinya begini, kira-kira Allah ridho nggak ya? Kalau saya melakukan ini, kira-kira saya bakal jadi penghuni surga nggak ya? Nah itu yang saya lakukan juga secara pribadi, alhamdulillah bisa mengatasi yang tadinya males banget, minimal jadi agak sedikit semangat gitu ya. Insya Itu Allah. mungkin Ustadz. Nggih. Nggih, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Itu ya tadi Bu Ayu penjelasan dari Ustaz Hendra bagaimana kita bisa istiqomah ketika keadaan kita semangat ataupun dalam keadaan futur atau lagi turun semangatnya. Itu dengan bisa kita istiqomah jika kita punya tujuan. Dibarengi juga dengan teman dan lingkungan dan yang mendukung, terutama juga media sosial yang kita follow, yang kita ikuti, yang kita lihat di media sosial, itu juga sangat berdampak sekali untuk keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah. Banyak ibadah, contohnya juga kepada para bunda juga yang mengantarkan anak-anak ke sekolah, yang menemani, mendampingi anak-anak untuk mengerjakan tugas, itu juga butuh ekstra kekuatan ya, ekstra banyak tenaga untuk mendampingi anak-anak juga. Itu juga kita harus lihat tujuan kita untuk apa. Kalau kita tujuannya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi hafid atau hafidhoh, kemudian anak yang berakhlak, maka kita akan semangat terus untuk menjalankan ibadah tersebut. Ustaz, ini kalau Gritaba ini pakai metodenya tabarok ya, Ustaz ya? Nggih, leres Ustaz, pakai metodenya tabarok. Ya. Baik Ayah dan Bunda, karena waktu sudah waktunya sudah agak malam, saya berikan satu pertanyaan lagi. Monggo, saya persilakan kepada Ayah dan Bunda bisa lewat chat di Zoom ini, juga bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Monggo. Ustaz, saya mau tanya boleh? Boleh Ustaz, monggo.
Yang apa metode tabaruk ini yang itu apa Syekh Kamil dari Mesir itu bukan? Betul, betul sekali. Syekh Kamil Oh, dari Mesir itu. masih komunikasi ya, masih jalan terus ya sama beliau ya. Mungkin kepala sekolah kami nggih, Bu Sulis, saya Hmm. Sulis yang masih menerapkan tersebut. Mungkin Oh Ustaz. ya. Alhamdulillah saya dulu yang mendampingi beliau waktu di Malang itu tahun 2010-an awal itu. Waktu Masya beliau. Allah. Nggih, nggih. Jadi saya tabarok siapa lagi? Yang perempuan namanya siapa lupa. Anaknya itu. Nggih, bertiga itu nggih, Ustaz ya. Iya, iya. Dulu saya yang nemenin jalan-jalan ke Jatim Park tuh, Ustaz. Oh, sempat berarti. Iya, Oh, dulu saya yang dampingi awal-awal itu. Kemudian banyak dengan ustaz-ustaz yang lain. Masya Allah. nggih Ustaz. Sebentar. Alhamdulillah dapat nanya lagi dari Bu Handayani, Malang. Nggih, Masya Allah. Bismillah Ustaz. Bagaimana menyikapi anak yang makin besar, makin sulit diatur? Masya Allah ini nggih. Jadi memang sudah wajar nggih, anak-anak semakin besar semakin sulit diatur. Monggo Ustaz bisa diberikan nasihatnya bagaimana Ya, mengatur anak. mengatur anak. Susah diaturnya dalam urusan apa ini, Bu? Masa semuanya susah diatur ya? Tapi memang ujian kita ya, ujian kita anak-anak itu. Tapi Ustaz, saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Mungkin mudah-mudahan ini belum terlambat atau bisa jadi evaluasi buat kita. Sebelum nanti kita bahas solusinya, bagaimana mengatur supaya anak kita mudah diatur. Jadi memang boleh tahu nggak Bu Handayani usia putranya berapa atau putrinya berapa? Jadi ada metode kalau pernah dengar dalam psikologi parenting itu ada kalau segitiga itu kan kerucutnya di atas ya, Ustadz ya. Nggih, leres. Ya. Tapi kalau dalam parenting itu segitiganya dibalik ayah bunda dalam mendidik anak. Nah, kalau segitiganya yang normal itu kan lancipnya di atas ya. Nggih. Jadi saat usia dia 1 sampai 5 tahun sampai 10 tahun, ini yang akhirnya menyebabkan gimana? Ini yang akhirnya menyebabkan ketika dia 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Ini anggap aja tangan saya gambar segitiga. Jadi di bawah ini itu kita terlalu longgar, Ustadz. Ya, ayah bunda. Kita terlalu longgar. Akhirnya ketika dia usia 10 tahun, 15 tahun itu justru kita nggak ketat lagi gitu ya. Jadi semakin longgar, semakin atas itu semakin longgar, semakin diberikan nggak ada peraturan, nggak ada Kebebasan. Semakin bebas seperti itu. Nggak ada kesepakatan gitu ya. Ini yang akhirnya kesalahan kita dalam mendidik putra-putri kita. Jadi dari awal kecil tuh udah dikasih dari usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun terlalu terlalu dibebaskan mungkin. Nah, maka ada teori psikologi itu yang dibalik segitiganya, Ustadz. Jadi sejak kecil itu sudah gimana segitiga dibalik? Jadi kerucutnya tuh dari awal. Jadi dari usia 5 tahun sudah buat peraturan dengan anak-anak itu. Sudah diketatkan, sudah tidak terlalu dibebaskan gitu. Sudah difahamkan misalnya usia 10 tahun juga dikasih tahu gitu ya. Sampai akhirnya nanti dia di usia 15 kemudian mungkin beranjak dewasa kuliah, itu nanti ketika pun kita memberikan kelonggaran, anak-anak tuh sudah terbiasa dengan aturan-aturan itu. Jadi akan membuat mereka lebih mudah untuk diatur. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita gitu ya. Tapi ini yang saya pelajari bahwa ilmu ini bagus banget gitu menurut saya.
dari awal kita sudah ngajak anak-anak kita membuat peraturan-peraturan, ya. Tidurnya jam berapa? Kalau saya udah saya buat peraturan. Anak-anak kalau tidur lebih dari jam berapa gitu ya, maksimal jam 10 itu udah maksimal banget. Kalau ada yang lebih dari situ, maka besok pagi nyuci piring. Gitu, Ustaz. Iya, 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 iya. Gitu ya. Jadi kita buat reward and punishment. Terus yang misalnya apa semua kita atur gitu. Misalnya jam pulang sekolah jam 12 gitu ya, jam 12 setelah makan kemudian semua nggak boleh ada yang main, semuanya harus tidur siang. Ya, sampai sebelum asar bangun, anak-anak biasa pengajian. Jadi kalau ada yang nggak tidur siang, nanti dihukum. Gitu. Jadi itu sudah dibuat peraturan dari kecil. Jadi anak-anak sudah tahu polanya. Jam berapa harus tidur, jam berapa harus mereka main, jam berapa mereka ngerjain PR segala macam. Dan saya berdoa mudah-mudahan nanti kita semuanya punya anak-anak yang bisa diatur ya. Nah, terus bagaimana caranya? Ayah bunda kan tadi nih yang udah kadung nih anaknya susah diatur gitu ya. Maka ini juga harus tahu bagaimana suasana hatinya anak-anak kita ya bunda. Jadi kalau mau ngatur anak-anak itu nggak setiap saat kita bisa mengatur mereka. Contoh misalnya kalau anak-anak baru pulang sekolah gitu ya, mereka capek, terus kita langsung memerintahkan mereka, itu cenderung mereka akan menolak, Ustaz. Gitu ya, cenderung akan menolak. Maka ketika anak-anak baru pulang sekolah misalnya capek, itu jangan langsung dikasih perintah ini itu, jangan, gitu ya. Jadi bikin mereka nyaman dulu di rumah, ya supaya mereka tenang, gitu ya, supaya mereka tenang. Dan kalau sudah kira-kira tenang, baru diajak bicara. Nah, sekali lagi ayah bunda, tekniknya yang selama ini saya pakai adalah saya selalu pakai teknik question, Ustaz. Teknik bertanya. Ya. Jadi tadi selain itu juga melatih cara berpikirnya anak-anak, itu juga bisa menjadi benteng gitu ya. Ibu misalnya apa tadi contohnya susah diaturnya? Misalnya susah diaturnya misalnya contoh ya. Kenapa kamu nggak mau sholat misalnya? Anak ini nggak mau sholat. Nah terus kita sama orang tua nggak boleh egois ayah bunda. Karena ini ada kejadian, Ustaz. Ada kejadian. Maka teknik question ini satu untuk menggali informasi, yang kedua untuk melatih anak juga berpikir. Maka saya pernah ada teman cerita. Jadi ternyata ketika dipraktekkan teknik question ini, akhirnya ayahnya tahu informasi, Ustadz. Kenapa anak ini nggak mau sholat ke masjid? Karena kalau dia ke masjid itu dibully sama teman-temannya. Oh, Masya Allah. Jadi ayahnya awalnya marah gitu ya. Kenapa sih kamu nggak mau ke masjid? Tapi akhirnya pas ketika ditanya, kamu kenapa nggak mau ke masjid? Akhirnya dia mau cerita. Ayah tahu nggak kalau aku ke masjid aku tuh digodain sama itu, aku suka dipukulin kalau lagi sholat, aku dijorok-jorokin sama si dia. Jadi itu yang akhirnya bikin dia nggak mau ke masjid, Ustaz. Padahal anaknya baik gitu ya. Nah itu bisa kita tahu informasi itu dari mana? Kalau kita ada dialog. Jadi orang tua juga jangan egois. Coba kita pahami dulu kenapa anak ini nggak mau ngelakuin susah diatur bahasanya, atau nggak mau melakukan apa yang kita perintahkan, gitu kan ya? Mungkin susah diaturnya gitu. Mama mau kamu ini, tapi anaknya nggak mau. Nah itu kalau bahasanya adalah ini Bu, dalam psikologi itu ada istilah ini, Sat. Reaktansi namanya. Teori reaktansi. Semakin kita suruh seseorang, semakin kita
perintah itu orang, gitu ya, atau semakin kita dorong orang itu, maka orang itu akan nggak nyaman, ya gitu ya, Ustaz ya. Orang itu akan nggak nyaman. Orang itu akan cenderung mendorong balik gitu. Artinya apa ya? Artinya kalau kita semakin merintah kepada anak-anak kita nih, kita sering, pokoknya mama pengen. Nah, ini kalimat gini nih harusnya dihindari. Ya, ayah bunda, pokoknya mama ingin kamu ini. Itu harus dihindari itu. Semakin kita otoriter sama anak, itu anak akan semakin menolak. Itu teori psikologinya. Jadi maka caranya gimana? Cara yang baik adalah solusinya ya. Tadi salah satunya pakai teknik question, atau misalnya yang harus kita lakukan adalah jadi saya nyontohinnya gimana ya kalau ke anak-anak itu. Jadi yang harus dilakukan sama ayah bunda itu bahasanya adalah kita memerintah anak-anak, tapi anak-anak itu yang akhirnya membuat keputusannya sendiri. Contohnya gimana ya misalnya? Ini ayah bunda tadi bisa dikasih contoh nggak? Misalnya dia susah diaturnya misalnya dalam urusan apa? Jadi biar saya kasih contohnya langsung nih misalnya. Sudah Tentang keluar, penggunaan Ustaz. gadget. Oke. Ini dari Bu Arda. Bismillah, ini tentang penggunaan gadget. Kadang bikin dilema sekali. Anak saya sudah remaja sekolah SMP. Zaman now mau dilarang no gadget sama sekali juga kasihan. Tapi jika dipegangin juga bikin khawatir, dan tak jarang juga sikap atau emosi jadi berubah kurang baik. Mungkin ada trik dan tips dari Ustadz untuk penggunaan gadget ini, untuk terutama untuk anak remaja. Kalau anak saya SD dan TK masih bisa diatur dan diarahkan. Nah, untuk remaja ini kan biasanya mulai memperlihatkan egonya. Jazakallah khair Ustadz sebelumnya. Tentang Ya. anak remaja yang sudah kadungan sama hijabnya. Ini memang jadi masalah sejuta umat sekarang ya. Masalah sejuta umat. Makanya kalau menurut saya memang harus dibuat peraturan, Bu. Ya, harus dibuat peraturan supaya memang kapan anak-anak itu waktunya main gadget, kapan dia belajar, kapan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu. Ya. Dan orang tua memang harus tegas. Ya, harus tegas, harus berani. Jangan sampai kita yang diatur sama anak-anak. Makanya ini pentingnya ada apa ya Ustadz? Ada tata tertib lah, ada rules yang kita buat kesepakatan di rumah. Nah, cara bikin aturan juga ini kita harus paham caranya. Lagi-lagi orang tua jangan egois. Jadi kakak, mas, mbak, oke dikumpulin gitu ya. Ayah, mama pengen kita punya peraturan di rumah. Salah satunya adalah tentang main gadget. Ya, jadi caranya gitu, ayah bunda. Bikin mereka yang kira-kira kalau mau bikin peraturan jam gadget, kalian maunya seminggu berapa kali? Waktunya kira-kira kapan? Jadi coba biarkan mereka yang berpikir dan membuat aturan mereka sendiri. Biasanya kalau mereka yang oke mah, aku pengen misalnya seminggu, boleh nggak? Seminggu itu aku setiap hari main gadget. Oke, kalau setiap hari maunya jam berapa aja? Jam segini mah. Itu insya Allah kalau dari mereka yang kita libatkan untuk membuat aturan-aturan itu ya, ayah bunda, maka insya Allah ini akan lebih cenderung mereka mau mentaatinya. Tapi kan kadang yang suka salah itu apa? Ini ya, yang suka salah apa? Pokoknya kamu nggak boleh main gadget. Dan sebelumnya itu nggak ada aturan. Ini juga yang akhirnya bikin si anak dia bisa jadi ngelawan. Nah, jadi pertama tadi dibikin aturan. Nah,
cara membuat aturannya adalah libatkan anak-anak tadi, gitu ya. Dilibatkan. Oke, Mas mau main gadget seminggu, pokoknya setiap hari ya Mas mau main. Oke. Kalau mau setiap hari main, oke nggak apa-apa. Tapi jam berapa nih? Gitu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Berapa lama seharinya? Itu yang harus dibuat aturannya. Dan biarkan mereka dulu menyampaikan, boleh nggak kalau sehari mainnya 3 jam, 3 jam, misalnya sehari 3 jam. Misalnya anaknya ngomong gitu ya, boleh nggak aku sehari main gadget 3 jam? Boleh. Misalnya kita bilang, orang tua bilang boleh, tapi jangan 3 jam full ya. Misalnya pulang sekolah jam 1 sampai jam 2, misalnya 1 jam, terus kapan lagi 1 jam, nah itu kayak gitu-gitu. Jadi melibatkan anak-anak dalam membuat peraturan itu yang akhirnya akan membuat mereka bisa mentaati peraturan sendiri. Kadang yang bikin mereka nggak mau ngatur itu nggak mau taat sama aturan karena apa? Karena kita yang memaksakan, gitu ya. Jadi kita cari jalan tengahnya. Itu mungkin Bunda, kalaupun udah kecanduan banget, ya harus terpaksa, harus tega, orang tua harus tega, mau nggak mau, ya harus bikin peraturan, ya harus ditega. Kalau nggak tega nanti kedepannya akan lebih parah, gitu ya. Kalau saya anak-anak gadget itu cuma Sabtu Ahad, Ustadz, yang lainnya nggak ada, karena itu udah peraturan kita. Jadi kalau Sabtu Ahad anak-anak baru boleh pegang gadget, itu pun ada durasinya, nggak seharian full, gitu ya. Jadi waktunya makan dulu baru main gadget, terus sholat dulu baru boleh main gadget, kemudian ngerjain PR dulu baru main gadget gitu. Kalau Sabtu Minggu, jadi nggak everyday. Kita udah buat aturan di rumah. Pokoknya hari mereka free gadget itu adalah Sabtu Ahad, Senin sampai Jumat mereka nggak pegang. Ya, kalaupun kadang suka minjem dong gadgetnya, ya oke, paling 10 menit, 15 menit gitu. Tapi yang mereka benar-benar free main gadget itu Sabtu Ahad. Gitu. Bu Arda, itu jawaban dari Ustadz Hendra. Jadi kita juga harus tahu kita mengatur dari awal perjanjian kepada anak-anak kita. Bisa diberikan waktu khusus ya untuk waktu untuk bermain gadget, juga ada waktu untuk fokus ibadah atau fokus untuk belajar. Mungkin itu saja pertanyaannya. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan sudah terjawab oleh beliau. Ya, ini yang pertama tadi Bu Ayu ya. Bu Ayu monggo bisa menuliskan nomor teleponnya di kolom chat Zoom ini. Kemudian Bu Handayani dan Bu Arda. Insya Allah nanti kedepannya akan ada door prize istimewa buat yang bertanya tadi. Ustadz, alhamdulillah kajian penting hari ini, malam ini telah kita lakukan. Ini nomor handphone saya, Ustadz. Oh, Masya Allah. Tadi yang bertanya sudah dapat door prize, ini yang menjawab malah dapat banyak insya Allah. Ya, saya dapat pahala ya, alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah, ayah dan bunda, alhamdulillah kajian penting malam ini telah berakhir. Semoga nasihat dan tips dari Ustadz Hendra tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan lebih-lebih bermanfaat bagi anak-anak kita ke depannya nanti. Ustadz, kita berfoto dulu, nggih. Siap. Ustadz Kiki, monggo. Ya, Ustadz. Ustadz Kiki, nggih. Sambil saya foto, nggak Ustadz, boleh minta closing statement-nya dari Ustadz Hendra. Udah cukup ya, insya Allah. Sudah, Ustadz Kiki? Sudah foto? Yang belum menyalakan. Oke, kepada ayah dan bunda bisa menyalakan kamera sebentar saja untuk berfoto. Ini di capture buat kenang-kenangan bersama Ustadz Hendra. Sudah? Sudah semuanya. Saya hitung 1, 2, 3. Ini insya Allah ada 3 lapis ya.
Tahan sebentar. Sampun Ustaz Kiki. Ustaz Edi sekedap. Sebentar nggih. Sampun. Sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dan Bunda, untuk menutup kami persilahkan kepada Ustaz Hendra untuk berdoa. Semoga dengan doa tersebut bisa menjadikan hajat-hajat kita terkabul. Monggo kami persilahkan Ustaz Hendra untuk berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Duhai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma nawir qulubana ya Allah, binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, ya Rahman, Engkau yang maha menggenggam hati kami ya Rabb. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau bersihkan sekotor apapun hati kami ya Rabb. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau lapangkan hati kami yang sempit ya Rahman. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau berikan ketenangan bagi hati kami yang sedang gelisah ya Allah. Duhai Allah ya Rahman, jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau berikan kelembutan bagi hati kami yang keras ya Allah. Hanya kepadamu ya Latif kami mohon ya Rabb, jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau ampun seluruh dosa kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik. Ya Allah, jadikan juga pertemuan ini menjadi jalan. Engkau terangi hati kami yang gelap gulita dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah ya Rahman. Kami juga mohon terangi keluarga kami. Terangi hati kami. Terangi hati anak-anak kami. Terangi semua ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya Quran-Mu ya Allah. Terangi hati anak-anak kami ya Rahman. Terangi keluarga kami. Terangi usaha kami. Terangi kota kami tercinta ini ya Allah. Terangi dengan cahaya Al-Quran. Terangi hati kami ya Rahman. Wabil khusus untuk anak-anak kami ya Rabb. Terangi dalam hatinya cahaya Quran. Terangi juga cahayanya Nabiullah Muhammad dalam hati anak-anak kami. Allahumma rahamna bil Quran waj'al ulana imama wa nuro. Ya Allah, sekali lagi kami mohon ya Rabb. Terangi hati anak-anak kami dengan cahaya Quran. Terangi dengan cahaya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan terangi juga keluarga kami ya Allah. Pekerjaan kami, bisnis kami, semua aktivitas kami. Terangi semuanya dengan cahaya Quran-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustadz Adi, Ustadz Kiki, semuanya teman-teman mohon maaf lahir batin ya. Ayah Bunda terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khair, Ustaz Hendra. Syukron. Ya, ya dan Bunda, alhamdulillah tadi sudah semua urutan acara telah selesai.
Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kafaratul majelis. Kemudian kita tutup bersama-sama. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebagai MC malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan banyak ribuan kata maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ustadz Aldi, Salam. tadi yang Bu Ayu sudah meninggalkan nomor telepon juga ya? Oh iya sudah. Sudah. Oke. Saya izin live. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.